Selamat datang di presentasi saya. Perkenalkan, saya Farhan Aziz Atorik dari program studi manajemen S1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Widyatama. Di era modern ini, di mana pasar terus berkembang dan berubah, pemahaman mendalam tentang segmentasi pasar menjadi kunci untuk sukses dalam dunia pemasaran. Konsep ini bukan hanya tentang memahami siapa pelanggan Anda, tetapi juga mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan mereka yang beragam. Dalam presentasi ini, saya akan membahas bagaimana market segmentation memainkan peran penting dalam membentuk strategi pemasaran yang efektif. Kami akan mengeksplorasi berbagai metode dan pendekatan dalam segmentasi pasar, serta bagaimana ini berdampak pada pengambilan keputusan dalam manajemen pemasaran. Segmen pasar adalah bagian dari seluruh pasar di mana konsumen memiliki satu atau lebih kesamaan dan karena alasan ini kebutuhan produk mereka sama. Misalnya, ada sekelompok orang dan Anda diminta untuk membagi kelompok tersebut berdasarkan kriteria tertentu. Maka Anda menggunakan jenis kelamin sebagai dasar untuk membuat dua segmen dari kelompok tersebut, yaitu segmen wanita dan segmen pria. Jadi, yang kita pahami di sini adalah karena kebutuhan konsumen. Keperluan untuk segmentasi pasar sangat beragam dan terdiri dari berbagai jenis pelanggan, sehingga sebuah perusahaan tidak dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan semua pelanggan. Segmentasi pasar adalah pembagian pasar besar yang heterogen menjadi subpasar homogen yang berbeda. Subpasar ini terdiri dari konsumen yang memiliki kesamaan dalam kebutuhan dan keinginan mereka, serta karakteristik yang serupa, seperti usia, pendapatan, jenis kelamin, karakteristik, atau perilaku. Perusahaan melakukannya untuk fokus sepenuhnya pada satu set kebutuhan pelanggan pada suatu waktu dan merencanakan campuran pemasaran sesuai dengan itu. Tujuan dari segmentasi pasar adalah mengalirkan energi pemasaran dan sumber daya ke subdivisi agar mendapat keunggulan kompetitif dalam segmen tersebut. Sebagai contoh, bayangkan sebuah perusahaan yang berurusan dalam produk kosmetik untuk perempuan sehingga perusahaan dapat membagi kelompok perempuan menjadi berbagai kelompok, yaitu ibu rumah tangga, wanita yang bekerja, dan mahasiswi. Ada beberapa asumsi tentang segmentasi pasar, yaitu semua pembeli tidak sama. Identifikasi asumsi dengan karakteristik yang serupa ini bisa berupa latar belakang, kebutuhan, nilai, perilaku, dan sebagainya. Selain itu, akan ada kelompok kecil dan sering homogen dan lebih mudah bagi pemasar untuk memuaskan kelompok kecil dengan pelanggan yang serupa. Dasar segmentasi pasar ada 4, yaitu geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Sekarang, kita akan membahas mengenai demografis. Dalam segmentasi ini, seluruh pasar konsumen dibagi berdasarkan lokasi. Pembagian ini dilakukan berdasarkan negara, provinsi, wilayah, kota, dan lain-lain. Alasan utama dari jenis segmentasi ini adalah iklim, kebutuhan, dan preferensi orang-orang yang tinggal di daerah yang berbeda-beda. Untuk segmentasi demografis itu berarti membagi seluruh pasar konsumen berdasarkan variabel seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendapatan, pendidikan, ukuran keluarga, dan lain-lain. Alasan utama segmentasi demografis pasar adalah bahwa keinginan atau tingkat penggunaan konsumen berkaitan cukup dengan variabel demografis ini. Juga, variabel-variabel ini lebih mudah untuk diukur. Yang kedua adalah psikografis, yang mengacu pada kebaikan intrinsik individu. Kebaikan ini membentuk dasar untuk segmentasi pasar, termasuk nilai-nilai, keyakinan yang mempengaruhi pilihan individu, dan preferensi gaya hidup seseorang. Gaya hidup adalah cara seseorang menjalani hidupnya dan mencerminkan beragam pengeluaran yang menunjukkan gaya hidup yang berbeda. Kebijaksanaan seseorang juga tercermin dalam produk yang mereka pilih, sementara kepribadian melibatkan sifat-sifat, sikap, kebiasaan yang menggambarkan individu. Sekarang kita akan membahas tentang segmentasi perilaku. Segmentasi pasar bergantung pada karakteristik produk. Di sini,
Pemasaran mengelompokkan pasar berdasarkan pengetahuan individu tentang produk dan sikap mereka terhadap pengguna produk. Oleh karena itu, segmentasi dapat didasarkan pada berbagai faktor seperti manfaat yang dicari oleh pelanggan, status pengguna, baik yang baru maupun yang lama, pola loyalitas pembelian terhadap kesiapan pelanggan, dan sikap terhadap produk. Manfaat dari segmentasi pasar. Segmentasi pasar membantu fokus strategi dengan lebih baik pada audiens target dan juga memfasilitasi perusahaan dalam memahami pola permintaan dari setiap segmen. Ini membantu dalam perencanaan produksi produk lebih lanjut dan memungkinkan pemasar untuk memahami kebutuhan, perilaku, kebiasaan, selera, dan preferensi konsumen dari segmen yang berbeda. Selain itu, segmentasi membantu dalam mengadopsi berbagai kebijakan, rencana, dan strategi yang sesuai dengan berbagai segmen pasar, tergantung pada kebijakan pesaing dan strategi selanjutnya. Ini juga membantu dalam mengidentifikasi celah di pasar dan mencari peluang untuk produk baru. Di akhir presentasi ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang memerhatikan dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Semoga isi presentasi ini bermanfaat bagi Anda dan memberikan wawasan yang berharga. Terima kasih.